mungkin kalau sekarang gini eranya kopsu atau signature gitu ya. Mungkin ya bukan lo cuman sekedar nyampur-nyampur minuman atau kayak mana gitu. Gimana Kak kiat memperkuat lambung? Gua kalau pesan espresso pure langsung mules lambungnya. Harus ada susunya nih. Nah, gimana tuh memperkuat lambung katanya? Iya katanya kalau kopi tuh Asam lambung. asam lambung, terus nggak bikin ngantuk. Per minggu di Palembang itu sekarang 5 opening. Coffee shop buka. Ya ampun. yang dia hitungin aja tuh ya Mbak ya. Yang nggak dihitungin, yang nggak kelihatan tuh berapa tuh? Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita di acara Kupas Podcast. Tahun baru 2022, banyak banget perubahan, podcast pertama juga. Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang ditunggu-tunggu sama Sobat Kupas. Karena kenapa? Karena dari kemarin cowok semua, cewek semua. Baru kali ini cowok-cowok pada nungguin, mana nih Kak bintang tamu yang cowok, mana bintang tamu yang cowok. Pada bawel langsung gue datengin dia. Mereka adalah salah satu owner dari Nuju Coffee dan juga barista di Lampung. Kenapa kita ngundang mereka? Karena 2022 fenomena menjamurnya coffee shop di Lampung ini makin banyak ya nggak sih teman-teman? Nah makanya itu kita akan ngobrol-ngobrol kenapa sih kok fenomena ini terjadi gitu. Beberapa tahun ke belakang banyak banget coffee shop di setiap sudut kota, itu pasti ada aja yang baru, tiap bulan ada aja yang baru. Untuk itu kita akan ngebahas bareng Kak Oki sama Kak Doki. Halo. Halo. Boleh Kak Oki kenalin diri dulu ke teman-teman. Nama gue Oki Hunter biasa disebut. Sekarang gue ngelola kedai sendiri, Nemu Beverage and Happiness. Jadi Kak Oki ini barista ya? Iya, barista. Dari tahun berapa Kak? Kalau mulai awal jadi barista 2014. 2014. Kalau Kak Doki sendiri? Halo, gue Oki Ramanda. Di sini gue adalah salah satu owner, bisa dibilang salah satu owner dari Nuju Coffee. Yang teman-teman mungkin bisa lihat lah kedai-kedai kita nanti di mana-mananya, nanti kita infoin. Sudah menjamur ya. Kak, kalau kita ngebahas tentang menjamurnya coffee shop di Bandar Lampung, ya kan sekarang setiap kota, setiap sudutnya di kota itu pasti ada nih yang baru gitu, ada yang baru. Menanggapi fenomena ini, sebagai lu dulu deh, pengusaha kita bisa bilang ya, pengusaha muda, gimana nanggepinnya? Nanggepinnya positif sih Mbak. Gimana? Karena dengan adanya kedai-kedai baru, kedai-kedai yang baru buat itu nambah kita buat lebih berpikir kreatif lagi supaya untuk kita bertahan, kita tetap sustain, kita tetap eksis di industri F&B tepatnya kan. Itu jadi buat kita lebih berpikir keras, inovasi-inovasi apa aja yang harus kita keluarin lagi gitu untuk tetap. Jadi malah banyak saingan gitu nggak sih? Enggak sih Mbak, itu malah jadi Semangat gitu ya. Semangat bisa jadi malah kayak oh ini nih inspirasi nih. Maksudnya ketika mereka hadir dengan tempat yang baru, dengan konsep yang baru, kita harus hadirkan juga konsep yang lebih baru lagi gitu. Apalagi nih gitu. Kalau Oki sendiri gimana nanggepinnya sebagai seorang barista? Kalau untuk menanggapin ya itu maksud gua jadi hal yang positif ya gitu. Maksudnya dari sebagian orang juga beberapa ada yang mau menjadi terjun ke dunia F&B yang seperti ini atau mau ngebar yang seperti ini gitu kan. Maksudnya ya jadi orang itu semakin berpikir ya kayak tadi yang kreatif, inovatif gitu. Jadi ya jadi lebih semangat aja gitu sih. Tapi kalian ini nggak sih agak ngerasa risih nggak sih? Kok makin banyak gitu? Kok apa ya? Jadi larinya ke kopi semua nih gitu. Kenapa nggak misalkan clothing kah, yang lain kah gitu? Agak jadi risih nggak sih? Kalau dari gua enggak sih Mbak, malah gua seneng banget. Kenapa? Karena industrinya kebentuk berarti. Karena itu salah satu tolak ukur bahwa di Lampung ini untuk industri food and beverage itu sedang berkembang pesatnya gitu. Jadi bisa jadi salah satu investasi yang baik juga ketika kita investasi di industri F&B itu sendiri. Jadi malah seneng gak sih kita banyak temennya kita bilang. Bukan bersaing tapi apa ya, berlomba-lomba untuk yaitu maju sama-sama gitu. Kalau Kak Oki sendiri barista dari kapan nih Kak? Dari tahun 2016 tadi. 2014 Yeah. itu awalnya nih. Kenapa ada sekolahnya Kak? Sekolah
sebenarnya ada di luar Lampung kayak Jakarta sama Bandung itu kan ABCD sama 5758 gitu. Kalau untuk di Lampung itu pada saat itu belum ada sih, maksudnya semua masih otodidak semua gitu. Kalau yang di Lampung Barat itu nggak ada ya, Kak? Kalau saat ini di Lampung ada sih basic class gitu di Akaba. Itu yang ini yang ngajar ada si Afik sama Bang Riko, sensory class juga kan. Itu sekolah kopi gitu kan, terus Iya. dapat sertifikat Benar. seperti Iya, itu. benar. Iya. Nah, setelah dapat sertifikat seperti itu, baru melamar menjadi barista-barista atau gimana sih sistemnya? Ya ada yang seperti itu, ada yang jadi home brewer gitu, ada yang cuman dia mau ngelamar di mana atau untuk ngembangin dirinya dia sendiri gitu. Nah, kalau dari Nuju sendiri, milih baristanya gimana? Kalau milih baristanya, kalau Nuju sendiri itu lebih ke apa ya? Kita banyak yang dari nol dan itu kebetulan memang saya sudah pegang sertifikasi itu tadi semuanya. Jadi untuk barista-barista itu sendiri itu kita training sendiri, kita ajari sendiri sampai mereka benar-benar bisa untuk ngeproduksi produk itu. Jadi kalian juga setuju nggak sih sama kopi itu sekarang udah jadi gaya hidup? Ya, Ya betul. kan? Udah kayak sekarang gini deh, kalian setuju gaya hidup atau jadi hedonisme? Sekarang kan makin gimana tuh, Iya. pro kontranya banyak tuh, hedonisme apa gaya hidup? Menurut Kak Oki sendiri gimana? Ya kalau untuk di Lampung ya, mungkin untuk saat ini jadi masih gaya hidup, mungkin untuk kedepannya bakal jadi kayak kebutuhan sih kopi. Kalau lu sendiri sama? Sama sih gaya hidup karena udah mengarah ke kebutuhan sebenarnya. Karena teman-teman di lapangan juga kita beberapa kali survei ke lapangan itu kadang teman-teman yang belum ngopi hari ini tuh cranky sendiri kadang gitu. Jadi mereka kalau misalnya belum ngopi nih hari ini belum ngopi nih. Jadi gimana caranya ya cari aja dulu kopi. Yang penting ngopi dulu hari ini Iya, bener. biar moodnya baik lah gitu. Bener. Jadi kalau gue dulu zaman kuliah juga kalau sehari nggak ngopi, apa ya, ada yang kurang. Iya, bener kan, teman-teman pasti ngopi yuk gitu. Ya udahlah, kalau sehari nggak ngopi jadi bingung. Iya paling nggak gojek atau apa gitu. Bener. Tapi ada yang bilang kayak gini juga, di Lampung tuh nggak ada tempat pacaran, nggak ada tempat nongkrong. Jadi larinya ke kafe gitu. Kalau misalkan kota-kota besar kan ada hiburan lain gitu, ada tempat wisata lain gitu. Kalau di Lampung ini nggak ada tempat wisata untuk pacaran, untuk nongkrong. Jadi larinya ke kopi gitu, ke Ya, nongkrong. Bener nggak sih? Gimana? Ya tergantung sih kalau menurut gue. Ada yang kalau sekarang ini ya mungkin kebanyakan ya kafe gitu sih. Ya gitu aja maksudnya. Maksudnya ya yang nggak apa-apa, yang positif gitu. Kalau misalkan ada juga yang nanya nih, di Q&A, kita kan udah Q&A ya, teman-teman juga kalau misalkan mau nanya di kolom komentar live, akan kita bacain, akan kita langsung tanya ke Kak Oki sama ke Kak Doki. Semalam gue ngeliat ada yang bilang kayak gini, sekarang ke coffee shop itu cuman foto-foto doang, cuman instagramable doang gitu, nggak lagi minum kopinya gitu. Lu sebagai barista gimana, Kak? Kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu ya maksudnya ya disayangin gitu maksudnya. Mungkin kan beberapa coffee shop itu kan punya karakternya tersendiri gitu kan. Maksudnya kalau bisa ya lo lebih antusias lagi itu, maksudnya ya lo nongkrong dengan kayak adanya tempat yang seperti itu lo ya, maksudnya jangan cuman untuk yang hal yang seperti itu gitu. Kalau Nuju sendiri ngejual tempat nggak sih? Kalau Nuju sendiri itu kita lebih ke ngejual rasa sih Mbak. Rasa. Karena di beberapa tempat kita, di 3 outlet kita lah, katakanlah 3 outlet kita itu ruko. Kita mau ngebuat tempat itu sebagus apapun itu kayaknya agak sulit gitu kan untuk menjadi instagramable karena basically dia ruko. Terus memang ada satu tempat yang kita sediakan untuk teman-teman yang pacaran mungkin yang Ngebucin istilahnya yang sekarang ya? ngebucin mungkin ataupun yang mau foto-foto untuk feeds Instagram, Bener. konten kreator dan lain itu Bener, memang kita ada satu sediakan tempatnya sendiri. yang menuju headquarter itu. Tuh, itu sih Mbak. Jadi sayang aja ya kalau misalkan tapi kan itu hak nggak sih kalau lo datang cuman pengen foto-foto. Ya, hak sih. Ya, bener. Tapi kan jadi bingung nggak sih, dilema nggak sih? Kadang orang mau datang karena pengen foto-foto, tapi itu kedai kopi gitu. Oh kadang ada juga yang kayak gini, pertanyaan kayak gini.
datang ke tempat kopi, ngajakin ngopi, tapi pesannya es. Tuh gimana Pesannya nggak? non-coffee Nah, gitu maksudnya maksudnya. non kopi gitu. Kan jadi beralih kan, maksudnya bukan bener-bener. Apalagi lu sebagai barista katanya, kalau yang bener mencintai kopi kan kopi tuh nggak pakai gula lah, nggak pakai susu, bener-bener murni gitu. Lo kita kayak gimana kak? Apa bebas-bebas aja? Ya, itu kalau kata menurut orang? gue ya bebas-bebas aja gitu. Maksudnya kan itu kan tergantung lu, maksudnya di kedai kopi juga nggak jual melulu tentang kopi itu kan, maksudnya ada beverage yang lain gitu, minuman kayak leciti dan lain-lain maca gitu kan. Jadi ya is okay aja sih menurut gue, Mbak. Santai-santai aja Iya, ya, duduk santai-santai dia mau aja. ngopi. Iya, Terserah benar. ya kayak. Iya. Kita bacain Q&A ya. Oke. Sambil baca-bacain, tunggu. Buat Koki nih. Katanya barista itu fuckboy. Bener nggak? Fuckboy katanya kalau barista itu. Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga. Katanya barista fuckboy. Tapi gue pernah tanda kutip apa ya? Agak jadi korban dikit. Nggak korban. Dulu waktu itu Ada pengalaman dulu berarti ya, ya? dulu ya. Jadi ya udah deket kan maksudnya gue terus pas udah jalan ternyata punya cewek kan brengsek ya. Nah, Pengalaman maksudnya- gak enak dikit lah ya Mbak ya. Berarti enggak ya? Enggak lah ya. Kalau gua enggak. Enggak ada yang lain. Oh, iya. Oknum. 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 Oke, next kita bacain lagi ya. Santai ya kita ya. Boleh diminum dulu Kak. Oh iya. Santai. Kalau ngebangun usaha butuh relasi nggak? Nah Oh, tuh. kalau untuk relasi mau butuh Mbak. Hmm. Kalau kita nggak punya relasi, kita mau beli kopi kemana? Oh, Kalau kita nggak punya relasi, kita mau beli bahan baku kemana? Gitu. bener-bener. Kalau relasi itu nomor satu sih menurut gue ya, menurut gue itu nomor satu relasi. Karena kalau misalnya kita buka-buka nggak ada relasi aja, yang pertama kalau untuk jeleknya yang mau datang siapa gitu. Kalau kita nggak punya relasi, setidaknya ketika kita buka kita punya relasi, customer pertama kita ya relasi kita lah gitu. Iya benar, teman-teman dekat itu dulu lah ya Benar. gitu. Ngebangun relasi itu sendiri gimana gitu? Misalkan orang-orang kan nggak semuanya humble, nggak semuanya banyak temen juga, ya nggak sih? Benar. Gimana kalau ngebangun relasi untuk usaha ya? Gimana? Ada tips-tipsnya nggak dari lo? Kalau untuk gimana ngebangun usaha? Kalau untuk ngebangun relasi itu lebih ke gimana ya Mbak ya, bingung juga kalau untuk menjabarkannya menjadi sebuah teori itu bingung juga kita kan. Ya kalau gue sih ngalir aja sih Mbak, gue ya kayak kita jangan takut aja lah, intinya jangan takut ketika memang kita bertemu dengan orang baru ataupun kita mau mulai sesuatu, mau melangkah, itu intinya jangan takut aja dulu, jangan takut. Yakin, itulah kalau kata orang-orang penting yakin sekarang ini. Yang penting yakin. Jangan belum ngeluh dulu. Belum udah ngeluh gitu. Tapi kalau usaha itu kadangnya bingung. Nanti gini Kak, ada yang beli nggak ya? Gitu. Nah Ya itu kan? memang ya itu yang harus, ya itu tadi yang kata gue tadi, itu yang harus dibuang sebenarnya. Iya ya. Itu pikiran-pikiran kayak gitu yang harus dibuang. Ya kalau misalnya lo berani untuk berusaha ya lo yakin aja gitu, ada aja yang beli gitu. Apalagi rezeki kan udah ada yang ngatur. Ya benar. Apalagi ngebangun usaha kan nggak semudah itu. Ya kan? benar. Oke, next kita bacain perkembangan barista di Lampung. Gimana tuh Kak? Untuk perkembangan menurut gua oke aja sih. Maksudnya ya tanda kutip ya lo ngebawa nama barista lo harus bertanggung jawab gitu. Maksudnya kayak contoh lo ngebuat kayak mungkin kalau sekarang gini eranya kopsu atau signature gitu ya. Mungkin ya bukan lo cuman sekedar nyampur-nyampur minuman atau kayak mana gitu. Lo juga ya harus relate dengan bahan baku yang lo buat, lo ini tujuannya untuk apa sih gitu maksudnya. Contoh kayak sekarang ini lagi musimnya kayak signature drink gitu. Ya lo juga itu kan maksudnya ada tanda kutip masuk kayak ke mixology gitu ya. Cuma kalau di kopi itu dia tanpa alkohol. Jadi basicnya kayak cold brew atau espresso gitu, black coffee gitu dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Lebih ke teknik sih Iya, itu ke ya. teknik. Lo harus paham juga nge-explore gitu. Sama misalnya kan kayak ada beberapa teknik, misalnya kayak di signature ini kayak steering, ada shaker, ada throwing gitu. Lo juga di metode itu juga ada namanya airing sama diluting. Jadi ngedilut sama lo ngasih angin gitu ya. Poinnya jadi kayak contohnya semua minuman itu nggak harus lo shaker atau lo stir atau lo throwing gitu. Misal lo mau ngebuat teksturnya yang seperti ini gitu, ya berarti ya tandanya lo shaker aja gitu. Sama misal
lo mau ngediluting biasa tapi tanpa adanya aeration tambahan, berarti lo stir. Kalau lo mau ada dua-duanya yang kayak gitu, airing sama diluting, ya berarti lo throwing gitu sih menurut gue ya. Kita seenggaknya harus paham gitu, nge-explore supaya menurut gue ya menarik aja gitu. Jadi itu juga jadi sebagian value ya buat kita barista gitu sendiri gitu. Tapi kalau lu kan tadi bilang otodidak ya Kak ya, itu lu berapa lama sampai akhirnya, kan lu belajar dari 2014 sampai akhirnya benar-benar terjun jadi barista profesional ya kita bisa bilang, itu tahun berapa? Maksudnya tahun berapa gue bener-bener gue tekunin gitu. Pro banget nih gitu, ngerti banget nih ya gitu. Menurut gue belum expert banget sampai saat sekarang, gue masih belajar juga gitu. Mungkin gue fokusin banget itu di 2015 akhir, itu gue fokus banget gitu untuk belajar atau riset gitu. Kan basic gue kan kayak latte art atau espresso base. Oh ada Iya, banyak gitu cabang ya? di barista itu. Ada cabornya lah Mbak barista. Baru tahu kita ya. Ada namanya kayak latte art, itu IBC, ya itu brewers, atau tester, sama sekarang ini ada lagi namanya CGIS Coffee Industry Spirit atau Beats lah yang tanpa alkohol kayak Barista Innovation Challenge gitu. Bener, teknik lah ya Iya, saya, teknik. kita mah ngerti penting enak aja deh Ya, kita bener, kopinya ya. iya. Kalau misalkan kan kopi sekarang ngejamur ya kan, sedangkan kita di Lampung baru kan ya Iya. sekolah kopi. SDM barista ini mencukupi nggak sih? Untuk di Lampung. Untuk di Lampung sendiri. Apa kekurangan? Apa sesama temen tuh gimana nih gitu? Ya menurut gua ada yang kurang, ada yang plus, itu tergantung sih gitu mah. Cukup aja nggak sih? Cukup Maksudnya aja. kekurangan nggak sih? Kan kita banyak nih coffee shop baru, sampai ada yang kayak coffee shop ini kekurangan barista nih gitu. Enggak sampai enggak, ya, enggak. aman lah ya, Aman. Benar bisa banyak itu juga lah ya. Ya itu yang dikatain kayak dia tadi, bisa kita ngerekrut dari Ngerekrut mahasiswa atau yang dari nol kita ajarin sampai bisa. Iya benar. Ya juga sih ya. Ya, kalau misal lu mau bayar lebih, ya berarti lu ambil yang pro. Udah profesional. Tergantung budget lah. Iya, Mbak. benar. Bener, ada budget ada skill ya kan? Iya, bener. ada budget. Ya udah, next mana ya? Setuju nggak kalau barista itu punya arti penyaji minuman beralkohol juga? Oh, barista nggak arti sempit nih. Iya, nggak sempit. Ya beralkohol itu enggak sih berkaitan dengan kopi. Kalau untuk alkohol kan itu bartender, nggak bisa Oh beda ya? dibilang itu beda. Beda ya, barista, Iya. bartender beda Mungkin ya? bisa dibilangnya bar crew lah gitu. Oh, beda. Mencakup semua itu. Iya benar, beda. Iya, Jangan beda. disama-sama itu. Next, menghadapi customer nih Kak, ada nggak? Apalagi Nuju udah 3 cabang, customer pasti beda-beda setiap hari, Iya, ya kan? Lu pernah nggak ngadepin customer yang, ya elah ngasilin lu gitu? Ya kalau yang kayak gitu ada-ada aja sih, ada-ada aja. Cuman kan balik lagi kalau prinsip kita customer adalah raja. Jadi sebisa mungkin kita tetap mengspesialkan dia lah. Customer itu tetap gimana caranya kita layani dengan baik, servis dengan baik, kita apa yang mereka butuhkan ya kita coba penuhi gitu. Ada nggak sih sampai yang marah-marah atau ini kayaknya kopinya kurang, terus marah-marah? Oh ada aja sih Mbak, kadang-kadang kayak gitu. Terus lo ngadepinnya gimana? Dia tetap minta maaf. Oh, kitanya yang minta tetap maaf kita ya? minta maaf, tetap kita tanyain dulu kira-kira apa komplainnya itu terkait apa gitu, baru kita evaluasi, baru kita ambil tindakan kayak gitu. Tapi aman-aman aja lah, Aman-aman bisa aja di-handle sih, lah ya. ya. Kalau lu sendiri Kak, biasanya kan ada yang gua kopinya dikit, gua kopinya banyak gitu. Pernah nggak ngalamin customer yang kayak yang ngeselin gitu? Yang ngeselin banyak sih, maksudnya kalau yang ngeselin banyak ngadepin gitu secara langsung. Cuma ya gimana caranya kita berpikir ya kita service kan gitu, maksudnya kita servis dia dengan baik gitu ya. Mungkin nanggepinnya kita lebih interaksi sih, kita ngobrol tentang si kopinya ini gimana gitu supaya dia kita nggak ngejual cuman minuman doang, jadi cerita juga, jadi bisa ada story-nya gitu. Kita Servisnya jelasin juga lah ya. servisnya. Bahasanya ngenbrol lah Mbak. Iya. Nah bener, Ngenbrol lah bahasanya. santai-santai aja nggak sih? Jadi biar Iya. kata gua bener antara Iya, si bener. customer sama si barista ya kan. Tapi kadang-kadang ngeselinnya itu tadi barista atau waitersnya atau gimana,
saking ngobrolnya jadi agak sorry ya gue bilang kurang sopan gitu. Bener. Kadang ada juga yang kayak Iya, gitu. bener. Mungkin karena nggak ada gap itu Nggak ya. ada Maksudnya gap. kayak gue malu udah kayak ini gitu. Kadang-kadang kayak gitu juga agak-agak ngeselin sebagai customer kan. Itu Iya, kan bener, sebagai bener. kaliannya. Next ya. Faktor yang mempengaruhi menjamurnya kopi di Lampung apa? Faktor yang mempengaruhi menjamurnya kopi di Lampung itu sebenarnya tren yang ada di Indonesia sih Mbak. Apa tren gimana tuh? Sebenarnya untuk menjamurnya industri kopi ataupun industri food and beverage itu nggak cuma di Lampung aja, karena kita sudah coba untuk pelajarin, kita riset. Itu ternyata memang ya di kota-kota tetangga juga seperti Palembang, terus di daerah-daerah Pulau Jawa juga itu memang sekarang lagi bener-bener apa ya bahasanya bener-bener lagi hype-hype-nya lah untuk industri kopi, industri food and beverage ataupun kafe gitu-gitu itu memang lagi hype-hype-nya karena mungkin generasi mungkin ya Mbak ya, generasi yang sekarang itu memang generasi yang hobi nongkrong, yang hobi hangout, hobi pokoknya hobi show off lah bahasanya kayak gitu. Jadi mereka butuh tempat yang benar-benar mereka bisa show off, mereka bisa nongkrong, mereka bisa hangout, mereka bisa kumpul-kumpul apapun itu yang diobrolin bisa enak aja gitu, butuh tempat yang seperti itu. Nah itu direspon baik sama mungkin investor-investor yang punya dana ini tadi gitu. Jadi respon baiknya dengan menyediakan tempat-tempat untuk memfasilitasi mereka itu semua gitu. Makin banyak makin ngejamurnya ini juga nggak sih apa ya privilege yang kita punya tuh kayak ojek online sekarang kan, Ya, betul. kan? Jadi kayak ya udah makin banyak juga nih tempat kopi karena kalau kita nggak datang pun bisa dibawa ke rumah Iya, kan. benar. Pengennya kita nongkrong juga tadi faktor pertama, iya itu mungkin apa ya lama-kelamaan bakal jadi hedonisme sih kalau Hedonisme kata gue ya jadinya. lama-kelamaan terus kita juga dipermudah sama apa fasilitas Dengan kita fasilitas. sekarang gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau sekarang bahkan di seluruh Indonesia ngejamur gitu ya Ngejamur di kopinya. seluruh Indonesia, nggak cuma di Lampung sebenarnya. Gua kira ya di Lampung aja gitu, ternyata Wah, enggak ya enggak. semuanya ya. Tadi gue baru ketemu sama salah satu orang di Palembang juga. Itu per minggu di Palembang itu sekarang 5 opening. Coffee shop buka, ya ampun. Yang dia hitungin aja tuh ya Mbak ya. Yang nggak dihitungin, yang nggak kelihatan tuh berapa tuh? Yang dihitungin aja per minggu 5. Berarti 1 bulan kalau dia 4 minggu 20 kopi shop. 1 tahun tuh berapa, jadi dikaliin aja 12 lagi. Tapi ini enggak sih? Ini bakal kayak apa ya? Fenomenanya bakal ngeredup nggak sih? Kadang kan kayak gitu, langsung muncul apa nih semua rame, nanti tahu-tahu enggak gitu. Tapi kalau menurut gua kalau untuk meredupnya kayaknya agak jauh sih Mbak dari kata meredup, karena dari industri ini sendiri yang udah kebentuk itu inovasinya keren-keren. Jadi dari semua lini lah, baik itu dari barista, owner ataupun product developer, itu semuanya inovasinya itu bener-bener kayak sustain gitu loh Mbak. Jadi ada terus jadi kayak bahasanya kemarin lagi menjamur kopi susu, terus ada lagi coffee mocktail, terus ada lagi sick bev yang lain gitu. Jadi kayak terus gitu loh. Dan sekarang bener-bener ya itu tadi yang kita obrolin pertama tadi, kopi itu udah jadi kebutuhan. Ketika nggak ngopi cranky, udah itu aja. Jadi sekarang itu aja yang dipertahanin jadinya. Jadi balik lagi ke industrinya yang udah kebentuk dengan baik, gimana caranya dipertahankan gitu kan. Kalau dulu kan memang agak susah nih, kayak mau nyari tempat, kayak dulu zaman kita SMA mau pacaran bingung mau pacaran di mana karena nggak ada kafe gitu kan. Benar. Nah kita next sambil baca-bacain ya. Gimana Kak kiat memperkuat lambung? Gua kalau pesan espresso pure langsung mules lambungnya. Harus ada susunya nih. Nah, gimana tuh memperkuat lambung katanya? Iya katanya kalau kopi tuh Asam lambung. asam lambung, terus nggak bikin ngantuk gitu. Bener nggak sih itu? Ya mungkin sugesti ya. Mungkin kalau yang kayak adanya asam lambung itu memang dia nolak sih. Maksudnya memang dia nggak ngedapetin kafein yang berlebihan gitu. Maksudnya ya lo harus coba lo alihin yang lain dulu gitu. Jangan lo langsung lo paksain minum espresso atau dan yang lain-lain black coffee gitu. Nah, kalau dari lo sendiri ada nggak sih tips? Misalkan nih, gue belum suka kopi. Nah, gue bener-bener nggak suka deh atau kopi.
awal-awal nih gue harus minum apa yang lo rekomen? Kalau untuk diri gue sendiri, Untuk gue nih yang umum lah, nggak iya suka maksudnya kopi. nyaranin orang. Nyaranin orang. Nggak suka kopi itu mungkin gue alihin ke signature sih. Ah. Signature drink maksudnya lo bisa banyak karakter rasa gitu, maksudnya nggak lo explore gitu. Jadi ada rasa buah-buahan, herbs dan lain-lain. Mungkin ya gue saranin seperti itu. Tapi untuk kedepannya seiringnya berjalannya gue alihin ke filter gitu atau yang bener ngopi beneran gitu. Ngopi maksudnya. beneran tuh gimana maksudnya? Ngopi beneran ya maksudnya konteksnya lo ya udah habit lo ya maksudnya minum yang black coffee, yang ya kopi-kopi yang diproses dengan baik gitu. Contoh ya kayak kalau di Indonesia ya lokal filter origin yang seperti itu. Tapi kalau lo mau yang lebih wah lagi, yang kopi yang spesial lagi ya pasti gua alihin ke kayak sebangsa Geisha apa nama gitu. Ada tingkat-tingkatannya gitu Ada. ya, macam beda-beda ya. Iya, bener. Gue kira kopi mah udah sama aja lah, yang Iya, penting Bang. enak gitu. Hanya salah, lu ini tahu nggak kayak gitu? Sebenarnya Penting luas. hitam ya, kan? Penting hitam. Hitam gitu. Lo kalau milih barista juga yang kayak gitu juga nggak sih? Yang paham-paham Iya juga. gitu nggak? Enggak sih, kalau Iya. gua lebih ke apa ya Mbak? Lebih ke ada poin-poin tersendiri Oh, ya, yang sistem. memang yang memang harus yang memang kita butuhin di kedai kita. Nah, itu sih yang untuk utamanya. Kalau untuk skill dan lain-lain kan kita bisa olah, kita bisa ajarin, ataupun mungkin nanti ketika kita memang ada program bisa kita berangkatin untuk ambil sekolah barista gitu nanti. Sesuai sama kebutuhan kita Iya, nggak sesuai sih? dengan kebutuhan kita. Dan maksa, apalagi tuh bener tadi budget kan, sesuai budget. Iya, benar, sesuai budget. Setuju nggak sih? Lo kalau mau yang ini yang biasa-biasa aja Sesuai gitu. budget. Mungkin kalau gue Iya. jadi owner ya mungkin budget. Cuma Iya. kalau gue jadi seorang barista ya gue maunya yang kayak gitu. Ah, Mungkin iya, idealisnya gitu.